bagi kami, saudara-saudara. Kali ini saya datang, saya dengan 5 anak, tapi yang lain sudah ke tempat yang lain. Dan dari hari Jumat kami ada di sini, anak kami yang kedua pendeta kami yang telah melayani di ibadah hari Jumat. Dan tadi malam di tempat ini anak yang bungsu yang melayani. 5 anak saudara-saudara, semuanya adalah hamba Tuhan. Puji Tuhan. Saya kalau datang di tempat ini tidak merasa asing, karena banyak kali ada di sini dulu dari orang tua, dari Bapak Charles dan Bapak Edwin, dari mama dan papa mereka. Saya sudah kenal mereka dari remaja dan yang lain-lain. Tadi malam saya masih melihat Ibu Dineke ada di sini hari ini ibadah di tempat lain barangkali, dan saya merasa seperti ada di tempat sendiri. Puji Tuhan, Tuhan telah menolong perjalanan kami rombongan dari Manado 10 orang. Hari ini ada yang sudah melayani di Dover, ada yang melayani di tempat-tempat yang lain. John melayani di pendeta Pastor Edwin. Puji Tuhan, hari ini hari yang istimewa saudara-saudara, tapi rasanya beda seperti yang lalu-lalu. Kalau lalu kami sudah keluar dari Manado, datang baik untuk sementara, baik saudara-saudara untuk tinggal beberapa lama, karena kami ditugaskan oleh Majelis Pusat untuk melayani dan membuka sidang di San Francisco. Jadi untuk sementara waktu beberapa bulan melayani di San Francisco. Kemudian setelah semua sudah baik, kami harus kembali ke Manado. Sebenarnya waktu kami di San Francisco ada baptisan air, dan kami bicara dengan Bapak Abui. Saya katakan, atau mungkin panggilan kita di San Francisco nggak usah kembali lagi. Saya tanya kepada Bapak Abui, tapi di mana? Bapak Abui katakan, kalau Manado kita katakan sekarang kita offer kepada orang lain. Bapak Abui katakan ratusan yang masuk Manado. Tapi di sini karena ada Muslim yang sudah dibaptis dan banyak yang baru-baru, dan ada bulan yang kedua sudah 73 orang yang ibadah. Jadi kami merasa panggilan, tapi kami tetap berdoa. Saudara-saudara, satu waktu kami dari pastori mau pergi ke downtown, saudara-saudara. Waktu baru mau berangkat, Bapak Abui nyisir rambut, dia taruh tasnya, dia taruh di atas mobil dan dia sisir. Waktu mau masuk itu tas dia lupa, saudara-saudara. Jadi sudah jalan kira-kira 50 meter teringat, oh itu tas, serta balik tasnya nggak ada lagi. Nah, paspor saya, paspor Bapak Abui ada di situ, ada berkat ada di situ, dan ada yang berkat dolar, dan ada yang dari Indonesia telah memberikan berkat, ada cincin berlian di situ. Tidak ada lagi. Kami baru kira-kira 5-60 meter balik lagi, sudah tidak ada. Bapak Abui bilang, berarti kita bukan panggilan di sini, jadi harus kembali ke Indonesia. Tapi puji Tuhan, karena itu waktu itu yang menjadi sekretaris konjen yang ada di sana itu jemaat. Jadi urus begitu cepat, saudara-saudara, sehingga untuk satu kali jalan kami boleh dapat untuk pulang ke Indonesia. Jadi
tidak tinggal saudara kalau enggak sudah bicara-bicara. Mungkin panggilan kami waktu itu di San Francisco, tapi kehendak Tuhan yang menjadi kenyataan. Kami hanya dapat paspor 1 kali jalan untuk pulang ke Indonesia, dan itu adalah kehendak Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini kita seluruh dunia Kristen merayakan Hari Raya Pentekosta. Saudara-saudara, di Manado saya tiap hari boleh melihat melalui YouTube mereka doa 10 malam terakhir. Yang terakhir tadi malam dari lantai 1 balkon sampai lantai 2 itu penuh. Dan puji Tuhan, mereka merayakan Hari Raya Pentekosta dengan sukacita, dan saya percaya kuasa Roh Kudus itu sama bagi mereka, bagi kita sekalian, bahkan ada di seluruh muka bumi ini. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca ayatnya yang ke-16. Yohanes 16, kita membaca ayat 16. Bunyinya sebagai berikut. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapakku. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tinggal sesaat saja kamu tidak melihat aku, tetapi dia katakan tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku, kamu akan melihat aku. Saudara-saudara, satu hal yang berlawanan. Kalau kita baca tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat lagi kamu akan melihat aku. Ini sesaat, saudara-saudara, dan ini bicara setelah Yesus mengalami penderitaan. Dia mati, dikuburkan, hari yang ketiga dia bangkit. Tapi kita membaca kemudian di dalam Kisah Para Rasul katakan Yesus diangkat. Murid-murid melihat dia diangkat dan awan meraihkan dia. Saudara-saudara, waktu mereka menoleh, mereka melihat ada malaikat. Malaikat mengatakan, mengapa kamu menengadah ke langit? Sebagaimana kamu lihat ia diangkat, begitu juga ia akan datang kembali. Tetapi sebelum itu Yesus berpesan kepada murid-murid, jangan kamu tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, kata Yesus tadi, sesaat lagi kamu tidak akan melihat aku, tetapi sesaat lagi kamu akan melihat aku kembali. Saudara, ini satu kalimat yang menimbulkan tanda tanya. Sehingga murid-murid mereka bertanya, apa maksud dari Yesus? Saudara-saudaraku sekalian, dia akan naik ke surga. Kita telah memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Saudara-saudara,
bagi kita di Indonesia, kita memuji Tuhan. Karena apa? Pemerintah Indonesia di kalender merah, libur. Kematian Isa, wafat Isa Al-Masih, dan kenaikan Isa Al-Masih. Jadi pemerintah Indonesia mengakui kematian dan bagaimana dia bangkit dan bagaimana dia naik ke sorga. Jadi secara tidak langsung pemerintah Indonesia mengakui akan Yesus naik ke sorga. Dan malaikat mengatakan, sebagaimana kamu melihat dia naik, begitu juga kamu akan melihat dia akan datang kembali. Murid-murid menunggu dalam penantian di kamar loteng Yerusalem. Hari yang ke-10 mereka menanti. Saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kalau kita membaca baik dalam Imamat, baik dalam Ulangan, Tuhan Allah memerintahkan kepada umat Israel ada 3 hari raya. Bulan yang pertama menurut penanggalan orang Yahudi, bulan yang pertama itu mereka merayakan Paskah. Paskah merayakan bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka harus menyembelih binatang yang terbaik, domba yang terbaik. Mereka harus merayakan Paskah. Nah, itu digenapi dalam perjanjian baru. Yesus menjadi Paskah agung kita. Dia harus mati sebagai anak domba Allah. Nah, kemudian bulan yang ketiga mereka harus merayakan hari raya Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta dihitung 50 hari sesudah hari raya Paskah. Itu hari raya Pentakosta. Nah, hari raya yang ketiga, hari raya besar dari orang Israel, itu hari raya Pondok Daun, hari raya pengumpulan hasil, Thanksgiving Day. Itulah yang diadakan sampai pada hari ini. Maaf saudara-saudara, kami di GBDI Jalan Sambra 38 Manado, karena dalam Alkitab baik Imamat di Ulangan dikatakan hari raya pengumpulan hasil, hari raya Pondok Daun itu dikatakan diadakan pada bulan Tisri. Bulan Tisri adalah bulan Tisri kalau dihitung dalam kalender internasional, bulan Tisri itu masuk pada bulan ke-10, bulan Oktober. Jadi kami di Jalan Sambra 38 selalu mengadakan pesta pengucapan syukur itu bulan Oktober. Tetapi saudara-saudara, di Minahasa Selatan atau di gunung-gunung di Manado, mereka akan adakan itu bulan yang ke-7. Karena mereka lihat ya, kita bulan Tisri, bulan yang ke-7. Tapi untuk orang Israel bulan ke-7 itu jatuhnya pada Oktober. Tapi di gunung-gunung mereka mengadakan hari raya pengucapan syukur. Saudara-saudara dari Manado tahu bagaimana hari pengucapan syukur? Oh, itu lebih ramai dari Natal, saudara-saudara. Karena setiap rumah mereka masak. Dan budaya di Manado, saudara, mereka selalu masak lebih. Karena budayanya budaya babungkus. Jadi kalau mereka buat nasi jalan, berapa bambu yang mereka bakar, yang lain mereka sudah siapkan untuk orang-orang bawa pulang ke Manado.
Jadi kalau hari raya pengucapan syukur, yang naik motor-motor, seperti ada senjata, itu bambu-bambu mereka ikat sudah di motor. Itu pengucapan syukur. Hari raya yang ketiga, hari raya pondok daun atau hari raya pengumpulan hasil. Saudara-saudara, nah dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, dalam terjemahan baru hari Pentakosta, hari yang ke-50, semua orang berkumpul dan firman Allah mengatakan dalam ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Saudara baca ayat ini, ada deru tiupan angin yang keras yang datang memenuhi seisi rumah itu, dan mereka melihat ada nyala-nyala api, ada bertebaran nyala api, lidah-lidah api. Dan Alkitab mengatakan hingga pada mereka masing-masing. Jadi pencurahan kuasa Roh Kudus bukan universal, bukan seluruh, tapi per pribadi. Saudara baca, hingga kepada mereka masing-masing, per person, masing-masing, saudara-saudara, masing-masing. Nah, kita melihat waktu pencurahan Roh Kudus, dia masuk dalam hati kita, dan Yesus mengatakan sesaat lagi kamu tidak melihat aku waktu dia naik, tapi sesaat lagi kamu akan melihat aku. Tidak melihat secara wujud, dilihat dengan kasat mata, tapi ada dalam hati. Dari setiap orang yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, pribadi itu ada dalam setiap hati kita, bekerja oleh kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Dan Roh Kudus akan menolong kita mengerti akan kehendak Bapa, mengerti tentang Yesus. Saudara-saudara, dan kita melihat dengan contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Pertama dikatakan itu Roh Kudus. Dalam bahasa aslinya dikatakan ruah, roh, angin. Angin, saudara baca, tiupan angin yang keras datang. Angin. Saudara, kalau seperti sekarang belum terlalu dingin ya, tapi kalau sudah mulai malam dan angin bertiup, kita mulai rasa dingin. Angin itu kita hanya lihat dari kalau ada pohon-pohon yang kelihatan ada sementara ditiup oleh angin, nah daun-daunnya goyang lebih keras saudara-saudara. Itu angin. Kita tidak dapat melihat mana itu angin, tapi kita dapat merasa tiupan angin itu. Begitu juga Roh Kudus, kita tidak melihat dia secara fisik, mana itu Roh Kudus, tapi kita boleh rasa di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam kita, dia bekerja di dalam kita. Kita rasa kalau kita penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, kalau di sini pakai gereja Pentakosta di Amerika, ada gereja Pentakosta. Saudara-saudara, kalau gereja Pentakosta, anggota gereja Pentakosta dan tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada bahasa Manado bilang untung nama hilang faham. Orang Manado bilang untung nama hilang faham. Kita gereja Pentakosta harus
dipenuhi dengan Roh Kudus, dia seperti angin, tak dapat dilihat, tapi dapat dirasa. Dia seperti air. Tadi kita sudah menyanyikan air yang menejukkan. Mungkin ada satu waktu karena persoalan hidup, karena pekerjaan, karena tekanan, kita rasa seperti kita berada di tanah yang gersang. Tapi dia seperti air yang mengalir dalam hidup kita, dalam hati kita, memberi kita kesejukan. Undang dia selalu ada dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Dia juga seperti api. Dan waktunya kita merasa keadaan begitu dingin, tapi dia dapat menghangatkan kita. Dia datang seperti api, membakar, menghanguskan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan adalah berguna jika aku naik. Karena jika aku naik, Bapa akan mengirim penolong. Jadi dia akan mengirim penolong di dalam kehidupan kita. Jadi Roh Kudus sebagai penolong. Kita perlu pertolongan. Kita perlu pertolongan. Dan Roh Kudus sebagai penolong. Berikut Alkitab mengatakan dia akan bawa kita kepada segala kebenaran. Dia akan bawa, dia akan hentak, dia akan guide kita sehingga kita datang kepada segala kebenaran. Jika kita berjalan dalam kehidupan ini, kita mengikuti kehendak kita. Ada pepatah dulu di Indonesia mengatakan hatiku adalah rajaku. Tapi Alkitab mengatakan hati manusia itu penipu adanya. Tapi firman Allah mengatakan Roh Kudus jadi penolong untuk membawa. Dia akan menghantar to guide kita. Dia akan jadi guide bagi kita. Hantar kepada segala kebenaran. Segala kebenaran. Roh Kudus itu kita melihat waktu Yesus dibaptiskan, waktu keluar dari air baptisan, Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati. Burung merpati, burung merpati adalah lambang ketulusan. Kalau burung gagak beda, saudara-saudara. Burung gagak semua bangkai dia bisa makan, tapi burung merpati itu lambang dari ketulusan. Roh Kudus itu lambangnya burung merpati. Roh Kudus akan turun dalam kehidupan setiap pribadi yang hidup kudus di hadapan hadirat Tuhan. Namanya Roh Kudus. Dia harus masuk di tempat yang kudus dan dia memberi sukacita dalam kehidupan kita bersama. Saudara-saudara sekalian, saya memberi kesaksian. Saya dipenuhkan dengan Roh Kudus umur 13 tahun. Waktu itu karena di Manado ada pergolakan permesta, jadi kami mengadakan acara mencari kepenuhan Roh Kudus tiap jam 4 sore. Saudara-saudara, dalam rumah saya dan mama saya yang jemaat Pantekosta. Papa saya waktu itu sudah meninggal, tentara, dia meninggal waktu permesta. Kami tinggal bersama oma opa yang dari gereja Gemim. Oma saya tercatat 32 tahun bendahara Om Ibu Gemim. Saudara-saudara, jadi waktu saya dipenuhkan dengan Roh Kudus pada hari yang keempat, oh saya penuh dengan sukacita, penuh dengan sukacita. Waktu jalan pulang ke rumah, saudara-saudara, sepanjang jalan saya senang-senang. Semua orang yang ketemu tertawa. Tentu mereka pikir dia senang-senang, udah apa, ketawa. Tapi mereka tidak tahu hati ini penuh sukacita. Waktu sampai di rumah, sukacita itu tetap meluap-luap. Saya masuk kamar, saya berdoa, saya bicara dengan bahasa roh. Saya sudah sukacita.
Sudah jam 7 malam, jam 8 malam, saya masih penuh sukacita. Makanan sudah tersedia, oma saya sudah siapkan makanan. Makanan sudah dingin, saya masih di kamar. Oma saya bilang kepada mama saya, suruh dia berhenti bicara-bicara sendiri. Mama saya bilang, nggak usah, dia lagi berdoa. Lama, jam 9, oh saya masih berdoa karena hati penuh sukacita. Oma saya bilang kepada mama saya, berhenti dia berdoa. Kita keluarga kita nggak ada yang begini. Saya dengar-dengar dia seperti sudah begini, kita harus bawa dia ke rumah sakit jiwa di Manado di saat ini. Mama saya bilang, tidak apa-apa, dia akan jadi. Oma saya sudah makan, mama saya tunggu saya makan. Saya penuh sukacita. Lewat jam 10 baru angin, saudara-saudara. Kami waktu itu karena masa permesa ada jam malam. Jam 7 sudah jam malam, tidak ada orang lagi di jalan. Semua sepi, saudara-saudara. Tapi saya penuh sukacita. Jam 10 lewat baru makan. Makanan sudah dingin, di Tondano dingin, saudara-saudara. Makanan sudah dingin, tapi saya makan dengan sukacita. Sesudah itu, oma saya bilang, tidur aja. Nanti cuci besok pagi itu piring. Tapi karena saya penuh sukacita, saya langsung cuci itu piring. Saudara-saudara, saya tetap sampai di kamar. Saya berdoa lagi. Saya berdoa lagi sampai jam 12 malam. Karena hati penuh dengan sukacita ilahi. Ada sukacita, Roh Kudus membawa sukacita di dalam hati dan dalam kehidupan kita. Oh, saya terlalu banyak kesaksian Roh Kudus yang membimbing. Saudara-saudara, waktu dulu Provinsi Sulawesi Utara masih Provinsi Sulawesi Utara Tengah. Waktu ujian akhir SMA, saya ikut ujian akhir. Kami ada penting dan pokok penting dan ada pelengkap di pelajaran. Saya bagian A, SMA A, saudara-saudara, dan pelengkap diantaranya pelengkap ada bahasa Prancis. Waktu saya buka soal, susah. Soalnya susah, saya mau jawab bagaimana. Tapi saya pikir-pikir, pokoknya kalau saya hanya tulis apa saja, pokoknya bahasa Prancis, ongkos kerja itu bisa dapat 4, pokoknya karang-karang. Tapi daripada dapat 4, saudara, ujian akhir, saya berdoa kepada Tuhan. Sementara saya berdoa, sementara ujian, saudara-saudara, sementara berdoa, Roh Kudus penuhi hati saya. Haleluya, saya penuh sukacita. Waktu saya buka mata begini, saya lihat papan tulis, ada huruf-huruf sambung-sambung. Saya lihat, oh bahasa Prancis. Daripada kosong, lebih baik saya isi supaya ada ongkos kerja. Jadi semua yang dipakai saya tulis, salin. Setelah saya selesai itu, terhapuslah tulisan yang ada di papan tulis. Bagi saya itu mujizat. Saya pikir hanya untuk ongkos kerja, tapi saya lulus, saudara-saudara. Dan saya angkat tertinggi untuk seluruh provinsi Sulawesi Utara Tengah. Sebab itu saya dapat beasiswa ke Akademi Perhotelan di Bandung yang baru dibuka waktu itu, ataupun beasiswa saya boleh keluar. Karena angka tertinggi, diantaranya angkat lain-lain juga angka tertinggi, tapi diantaranya bahasa Prancis. Sampai sekarang saya tidak tahu apa yang saya tulis. Kalau mau tanya, saya cuma tahu satu-satu kata, Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan saya. Terlalu banyak kesaksian, saudara-saudara, oleh kemurahan Tuhan. Setelah suami meninggal 32 tahun dia jadi anggota majelis daerah di daerah kami. Sekarang saya sudah periode ketiga
sebagai ketua majelis daerah. Kami sampai sekarang ini seluruh Sulawesi Utara punya 1673 sidang jemaat di Sulawesi Utara. Dan saudara-saudara, kami ada kepengurusan majelis daerah Sulawesi Utara. Di pengurusan kami ada profesor doktor. Dia profesor di bidang ekonomi, tapi doktornya dia dapat dari Australia, dari mana-mana saudara-saudara. Dan dia dekan dari Fakultas Ekonomi waktu periode yang lalu. Saudara-saudara, doktor di kepengurusan kami berapa? Belum yang master tidak terhitung lagi. Puji Tuhan, saya wanita yang tidak punya gelar. Karena sesudah SMA saya ada sampai perpeloncoan, kemudian saya mengambil keputusan masuk sekolah Alkitab Langowan. Jadi saya masuk sekolah Alkitab Langowan karena saya lulus SMA 17 tahun, saya masuk sekolah Alkitab belum 18 tahun, masuk sekolah Alkitab Langowan dan tidak tambah-tambah sekolah sampai hari ini. Jadi beberapa di antara mereka pada waktunya saya seperti hilang akal. Ada waktunya kami mengadakan pembahasan 1673 sidang, banyak persoalan di sidang-sidang yang harus dihadapi. Ini kami majelis daerah, saya katakan ada profesor, doktor, ada berapa? Ada dokter, dia dokter dan juga dokter, saudara-saudara, dan lain-lain sebagainya. Dan waktunya kalau saya diam, saya hubungi Roh Kudus. Mereka diam, mereka tahu kalau saya diam. Saya bicara dengan Roh Kudus. Roh Kudus begitu dekat dengan saya. Kalau saya tidak ada jalan, kalau saya tertutup pikiran apa yang harus dihadapi, saya berdoa Roh Kudus. Dan Roh Kudus selalu berikan ilhaman baru bagi saya. Dia tolong. Dan banyak persoalan rumit yang harus dihadapi. Tapi karena saya selalu ada bersama Roh Kudus, bertanya, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang selalu menunjuk jalan apa yang terbaik. Terlalu banyak kesaksian, saudara-saudara. Terlalu banyak kesaksian. Kalau saya mau bersaksi, nanti saudara terlambat makan siang hari ini. Saudara-saudara, ada satu waktu sementara saya tidur, mengerja semua sudah tidur. Sementara saya tidur, saya agak gelisah. Coba tidur, nggak bisa tidur. Saudara-saudara, saya berdoa Roh Kudus, beri saya istirahat ini malam, karena besok saya harus ada kerja. Saya harus ada kerja kira-kira 4-5 jam dari Manado, harus menghadiri acara. Roh Kudus tolong saya. Tiba-tiba saya ingat nomor telepon. Saya mendekati jam 2 pagi. Kalau saya telepon tidak etis. Orang lagi tidur, saya mau ganggu dengan telepon. Tapi hati-hati ini Roh Kudus tetap bicara telepon. Saya ambil telepon saya. Saya telepon. Waktu saya telepon, di telepon yang saya hubungi bicara begini, "Tante, siapa yang kasih tahu Tante?" Saya bilang ada orang yang kasih tahu. Saya cuma digerakkan Roh Kudus untuk telepon di nomor telepon ini. Nangis, saudara-saudara. Dia bilang, "Tante, besok kami ke pengadilan cerai. Kalau tidak cerai, ini malam kami mati. Dan Tante akan makamkan suami istri yang mati." Saya katakan, apa sebabnya? Dia bilang begini, "Suami saya sudah pegang pisau dan saya sudah pegang Edwin itu, racun serangga."
sudah siap berdua untuk mati. Satu pisau, satu racun serangga. Kami berdoa. Nggak lama istrinya panggil suatu hari, dikasih loudspeaker dan berdoa melalui telepon. Lama-lama berdoa. Setelah itu tidak kedengaran apa-apa lagi. Saya langsung tutup HP saya, tidur nyenyak. Saya bangun sudah mereka nyanyi bedstone pagi, doa pagi. Saya dapat bangun, saya langsung gabung. Saudara-saudara, besok paginya saya sudah mau berangkat ke tempat di mana saya harus melayani. Datang telepon, aduh tante maaf. Saya katakan kenapa? Tadi malam waktu sementara berdoa, kami suami istri sudah berpelukan. Itu HP sudah jatuh ke lantai. Kami lupa sementara telepon dengan tante. Jadi sudah jatuh. Kami sudah berpelukan. Setelah itu dengan sukacita kami tidur sampai terlambat bangun. Jadi bagaimana? Mau cerai tidak jadi mati. Oh enggak tante, Tuhan tolong ada air anggur baru. Coba kalau saya tidak angkat, kalau saya tidak telepon, tidak mengikuti Roh Kudus, bisa suami itu korban, anak-anak itu korban. Tapi Roh Kudus tahu sekarang rumah tangga itu rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak diberkati karena mengikuti kehendak Roh Kudus. Roh Kudus tetap sama. Saudara, kalau saya mau bersaksi, saya katakan nanti saudara tertunda jam makan pada hari ini. Tapi Tuhan ada di sini. Roh Kudus ada di sini. Sebagaimana Roh Kudus tercurah di kamar loteng Yerusalem lebih dari 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus yang sama, dia ada di antara kita. Dia siap tercurah hingga kepada kita masing-masing. Saya tambah satu kesaksian lagi, saudara-saudara. Ada satu kekasih tahun lalu, dia mempunyai tetangga. Tetangganya bilang begini, bagaimana kamu pengster? Pengster itu sebutan untuk Pantekosta, tapi pengster itu bahasa Belanda yang orang selalu bilang untuk Pantekosta. Bagaimana kamu pengster? Kalau 10 hari cari Roh Kudus datang di gereja. Mereka bilang totofore, gemetaran. Totofore, nangis-nangis, ketawa-ketawa, loncat-loncat. Bagaimana itu bisa jadi? Itu yang jemaat bilang begini, saya kalau menerangkan susah, tapi saya ajak kamu ikut saya. Kalau kamu melihat itu dan kamu akui, saya kasih, kamu kasih saya uang. Tetapi kalau kamu melihat itu cuma dibuat-buat, saya yang kasih kamu uang. Dia katakan bahasa Nado, torang batar, artinya taruhan. Kalau keadaan kami di gereja itu melalui kamu benar, kamu lihat benar, kamu kasih uang saya. Tapi kalau itu tidak benar, menurut Alkitab, saya yang akan kasih uang kepada kamu. Jadi ini ibu tetangga dia pergi. Tahun lalu saudara-saudara, dia pergi. Kami sebelum cari kepenuhan Roh Kudus dengan keterangan melalui firman Tuhan mengenai oknum Roh Kudus. Waktu diterangkan, dia bilang kepada temannya, ya pada orang di gereja punya gak ajar. Kenapa? Di gereja katanya tidak diajar mengenai ayat-ayat tadi. Kemudian dia ikut. Tapi dia sudah dengar firman Tuhan. Dia ikut. Dia baru kali itu waktu dia sudah berlutut, tiba-tiba dia menangis, saudara-saudara, dia menangis tanpa disadari, meleleh dari mata, meleleh dari hidung. Dia menangis, dia minta ampun sama Tuhan, dia minta kepenuhan Roh Kudus, dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Besoknya dia datang, saya harus membaptis di
dibaptis saudara-saudara. Puji Tuhan. Tadinya dia tidak percaya, tapi Roh Kudus bekerja. Sekarang ini Roh Kudus akan bekerja dalam hati, dalam kehidupan kita. Dia tidak pilih bulu, dia tidak pilih kasih. Dia ada dan dia mencintai. Dia akan guide kita, dia akan hentar kita kepada segala kebenaran. Yang ada di dunia ini penuh dengan tidak benar, tapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, dia akan hentar kita kepada segala kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita. Dia hanya seperti angin, ruah, tidak dapat dipegang, tapi kita dapat rasakan kuasa Allah, tiupan angin. Kita baca angin dari sorga, bukan angin karena angin yang biasa kita rasa, tapi ada angin dari sorga. Saudara jangan katakan surga, itu surga untuk kekasih-kekasih kita yang lain. Di surga mereka bilang ada 7 bidadari dan lain-lain sebagainya. Tapi kita sorga, bukan surga, sorga. Kita sorga. Angin dari sorga akan datang dalam kehidupan kita, akan memenuhi kehidupan kita. Kalau kita menghadapi persoalan, dia akan menolong kita. Firman Allah katakan, Roh Kudus akan menolong kita. Dan kalau kita dalam kesulitan, dia akan berseru dengan keluh kesah yang tidak terkatakan kepada Bapa di sorga. Jadi kalau kita sulit, kita tidak tanggung sendiri. Kalau kita susah, tidak susah sendiri. Tapi kalau kita senang oleh Roh Kudus yang adakan itu dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saya mengundang dengan kasih musik dan singers untuk ada di sini. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Firman Allah mengatakan, yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Yang meminta, dia akan menerima. Roh Kudus akan membawa pengertian sehingga kita boleh mengerti. Ada kerinduan. Saudara-saudara, dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 mengatakan, Yesus berdoa dan mengatakan, aku akan minta kepada Bapa, akan minta supaya Bapa mengutus Roh Kudus kepada orang yang percaya. Biar pada saat ini kita percaya kuasa Roh Kudus, dan Bapa akan memberikan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya.